Tiba-tiba suasana kacau terjadi di pesta pernikahan sang putri, dan tandunya jatuh ke tanah. Karena lehernya patah, ia langsung meninggal. Namun keesokan harinya, ia hidup kembali. Putri yang sangat ingin menikah itu berdandan lagi dan naik ke tandu. Kali ini tandunya dipenuhi dengan bantal-bantal lembut agar tidak terjadi masalah. Baru berjalan sebentar, sekelompok preman datang dari arah depan. Dua rombongan pengantin bertabrakan, dan tandu sang putri jatuh lagi ke tanah. Pangeran melihat bahwa kali ini kematian sang putri terjadi karena atap yang runtuh. Namun ia sama sekali tidak khawatir, karena keesokan paginya putri itu kembali berdandan dan siap untuk menikah. Kali ini atap tandu dibuat sangat kuat. Ia merasa mungkin sekarang dirinya aman. Namun preman yang sama muncul lagi dari depan. Keributan pun terjadi, tetapi putri tetap tenang sampai tiba di kuil. Saat hendak turun, kakinya terpeleset dan ia meninggal lagi. Keesokan harinya ia bangun dengan wajah bengkak, berdandan lagi, dan pergi ke kuil. Kali ini ia diturunkan dengan sangat hati-hati. Rasanya tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Namun tiba-tiba di pintu kuil, seorang pemuda terpeleset dan api yang menyala jatuh ke arah putri. Kali ini pun, sebelum menjadi milik suaminya, ia sudah menjadi milik Tuhan. Keesokan harinya, ia dengan hati-hati berhasil melewati rintangan api. Namun tiba-tiba sebuah papan jatuh menimpanya, dan ia meninggal lagi. Keesokan harinya, ia bangun dengan sakit kepala, dan kali ini menunggu papan itu jatuh dulu sebelum masuk ke kuil. Saat berjalan lebih jauh, para gadis menyambutnya dengan bunga, tetapi ternyata ia alergi terhadap bunga. Napasnya berhenti, dan ia meninggal lagi. Keesokan harinya, ia menghindari api, menunggu papan jatuh, dan memakai masker agar bisa lewat di antara bunga-bunga. Tiba-tiba seekor kucing menyebabkan batu bata jatuh ke arahnya. Tetapi pelayan yang mencoba menolong justru mendorongnya. Kepalanya terbentur keras ke tanah dan ia mati lagi. Keesokan harinya ia kembali berdandan dan kali ini berhasil melewati bagian dengan kucing itu dengan tenang. Namun ketika ia melangkah ke depan, barang-barang para pelayan terjatuh, membuatnya terpeleset dan lehernya patah. Akhirnya setelah mati 150 kali, ia menjadi sangat berpengalaman. Ia berhasil melewati semua rintangan dan sampai di tempat pernikahan. Para pelayan memberinya minuman untuk merayakan kebahagiaan itu. Tetapi tak lama kemudian perutnya terasa sakit luar biasa. Ternyata minuman itu telah dicampur racun. Busa keluar dari mulutnya dan ia meninggal lagi. Sekarang mati setiap hari sudah menjadi kebiasaannya. Ia berpikir bahwa sampai kutukan di kepalanya hilang, ia tidak akan pernah bisa menikah. Jadi sang putri menolak untuk menikah. Ibunya sangat tidak menyukai keputusan itu dan memaksanya berdandan lalu mengirimnya untuk menikah. Kali ini ia menolak untuk turun dari tandu. Akhirnya para prajurit dipanggil. Mereka mengikat sang putri dan memaksanya masuk. Pernikahan hampir dimulai ketika ia bertengkar dengan adik perempuannya. Adiknya mendorongnya dan ia jatuh ke air lalu tenggelam.